guys, kembali lagi bersama saya Ricky Kanto di acara RJK. Saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial dari generasi muda di wilayah Amurang. Ada Kak Mona. Halo. Kak Mona, silakan perkenalkan diri. Oke guys, di kesempatan ini saya akan menemani Bung Ricky ya untuk acaranya RJK. Perkenalkan, saya Monalisa Polii. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. Oke, Kak Mona, silakan perkenalkan diri. Ya oke, terima kasih. Pada saat ini saya akan menemani Bung Ricky ya dalam acaranya RJK ya. Perkenalkan, nama saya Monalisa Polii, asal dari Manado. Tepatnya di daerah Minahasa Selatan. Ya, mungkin itu perkenalan singkat saya dulu ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Wow. Kak Mona sekarang berusia berapa? What do you think about my usia? 17 ya? 30? Oh no! I'm 26 years 26. old. Yeah. Oke, sekarang kan Kak Mona sebagai tenaga pendidik di Kabupaten Minahasa Selatan. Yep. Ya, saya mau berikan pertanyaan kepada Kak Mona ini, gimana pandangan Kak Mona terhadap generasi muda yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan? Ya, oke. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bung Ricky ya mengenai generasi muda yang ada di daerah Minahasa Selatan. Oke. Berbicara generasi muda, berhubungan dengan profesi saya sebagai tenaga pendidik, otomatis saya itu berhubungan banyak dengan para generasi muda saat ini ya, khususnya ada di daerah Minahasa Selatan. Nah, berbicara generasi muda yang ada di masa milenial ini, pastinya tidak jarang dengan kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi. Jadi ketika mereka bergaul itu pastinya ada banyak godaan-godaan buat mereka untuk melakukan hal-hal, apakah itu baik ataupun sebaliknya hal-hal yang buruk. Oke, well done. Ya. Berbicara pastinya kalau berbicara dengan kenakalan remaja yang terjadi saat ini, pastinya kalau kita lihat baik pria maupun wanita itu pada saat ini tidak memandang lagi. Rata-rata permasalahannya itu sama antara pria bahkan pun wanita, baik seks bebas, pesta miras, bahkan pun pencurian itu merupakan hal yang tidak lagi memandang fisiknya ya. Jadi berbicara dengan generasi muda saat ini sangatlah dikatakan memprihatinkan. Jadi pada saat ini kita bisa lihat ya, para siswa-siswa wanita khususnya ya, banyak yang tergabung dalam satu komunitas yang sangat-sangat membuat masa depan mereka itu tidak baik. Ya, salah satunya ketika mereka mengikuti salah satu komunitas yang menjerumuskan mereka dalam seks bebas. Jadi Ya, mereka ini begini loh. Mereka ini diberikan upah ketika mereka memuaskan nafsu dari para lelaki, entahkah itu om-om, apakah cowok-cowok. Jadi mereka ini dibayar. Jadi kayak gitu sekarang yang terjadi, yang banyak saya lihat. Belum lagi ya para wanita yang suka miras-miras, menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sewajarnya kayak gitu. Jadi ceritanya ini Kak Mona, di Minahasa Selatan itu sudah banyak yang tergabung di komunitas-komunitas seperti itu. Iya. Mereka tergabung juga
pastinya ada hal-hal yang membuat mereka terjerumus ataupun tergabung dalam hal itu. Ya, mungkin hal ekonomi. Iya, betul sekali. Atau masalah lain-lainnya. Ya, yang terutama itu masalah ekonomi. Jadi ketika kebutuhannya itu tidak bisa terpenuhi dari keluarganya, pasti dia akan mencari cara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Atau begitu juga dengan masalah keluarga. Ketika dia Mungkin tertekan ya dari keluarga. dari orang tuanya, melihat orang tuanya yang sering berantem, kemudian udah pisah, jadi memungkinkan mereka untuk masuk dalam komunitas tersebut. Gimana tanggapan Kak Mona dengan program sekarang, kan lagi musim pandemi COVID-19, Ya. dengan program belajar dari rumah, apakah itu efektif buat anak muda sekarang atau gimana? Ya, oke. Berbicara belajar dari rumah study for home, ini bukan menjadi salah satu alat yang efisien buat para pelajar atau para siswa ya untuk belajar, karena dari kenyataan yang saya alami banyak siswa yang mencari alasan bahwa mereka tidak mempunyai paket data, ada juga yang tidak memiliki handphone atau apalah ya. Ya. Nah, kan sekarang ada program dari pemerintah bekerja sama dengan Telkomsel untuk memberikan paket gratis kepada masyarakat untuk bisa mengakses aplikasi Ruang Guru yang sebenarnya bagus untuk dipakai untuk belajar bagi anak muda zaman sekarang. Gimana tanggapan Kak Mona? Ya, kalau berbicara mengenai kuota gratis ya yang diberikan pemerintah untuk para siswa untuk bisa mengakses aplikasi Ruang Guru kemudian dijadikan sarana untuk tempat belajar mereka, saya rasa itu juga belum terlalu efisien ya buat para siswa. Karena begini, ada banyak siswa yang tempat tinggalnya itu jauh dari jangkauan signal kayak gitu untuk mengakses jaringannya. Begitu juga ada banyak siswa yang belum bisa memiliki gadget. Jadi masalah mungkin ya ekonomi mereka belum mampu untuk membeli gadget tersebut. Ya, mungkin itu salah satu juga perkembangan peserta didik akibat pandemi ini mestinya akan menurun. Ya, kayak gitu. Iya. Jadi gimana saran dari Kak Mona ini mengenai pelajar yang sekarang ini kan lagi musim corona? Ya. Nah, mereka sekarang kan terbatas untuk mengakses jaringan menggunakan aplikasi sangat terbatas, menggunakan internet juga terbatas. Jadi gimana saran dari Kak Mona biar generasi muda ini tetap belajar? Ya, soal yang dikatakan tadi bahwa ketika kita akan menggunakan sarana internet ya untuk sebagai tempat untuk belajar itu belum memadai karena ada beberapa daerah yang belum bisa terjangkau jaringan internet. Begitu juga ada beberapa yang belum memiliki smartphone yang akan digunakan untuk menjadi media pembelajaran mereka. Saran saya nih buat pemerintah yang ada, kayak gini saja, kita langsung sosialisasi saja ke kampung-kampung. Entahkah itu pastinya kan di setiap kampung itu nggak semua nggak bisa akses jaringan internet ya. Pasti kita minta saja bantuan dari pemerintahan yang ada di daerah tersebut, entahkah itu lurah mereka atau ketuanya mereka itu RW RT ya, untuk bisa mengakses materi yang diberikan langsung dari pusat. Jadi entahkah itu materi dari pusat ataupun dari guru-guru yang ada ya. Jadi gitu. Jadi mereka mengirim materi kemudian disampaikan secara langsung oleh para pemerintah yang ada. Mungkin kayak gitu ya, agar supaya semua bisa tersentuh untuk pembelajaran ya. Kayak gitu. Duh, ini kita lagi di mana ya? Oh. I want nobody but you.